Silakan duduk kembali. Kita siapkan hati. Mari kita berdoa. Ya. Mari kita berdoa terlebih dulu sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terhenti kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat segala kasih dan kebaikan-Mu yang senantiasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terlebih pada hari ini Tuhan Yesus dengan penuh sukacita Tuhan telah Kau kumpulkan kami pada ibadah rumah-Mu di sini Tuhan di GBI Barigas Lumbung Tuaya Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini ya Bapa dari awal hingga akhirnya Tuhan Yesus. Yang Kau berkati ibadah kami Tuhan. Biarlah sukacita ibadah senantiasa ada dalam ibadah kami pada hari Minggu ini Tuhan Yesus. Kami serahkan tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Sebelum kami memulai Tuhan yang Kau mendapati kami bersalah, yang Kau mengampuni atas dosa dan salah kami perbuat Tuhan. Dengan pikiran, perkataan, perbuatan kami tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pada saat itu juga kami menolak Tuhan segala kuasa-kuasa roh jahat yang ingin mengganggu kami, menghilangkan damai sejahtera kami, sukacita kami, menghidasi kami, mencuri kedamaian kami kepada-Mu Tuhan. Semuanya roh jahat itu kami ikat dalam mata, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kuasa-Mu senantiasa membungkus kami pada saat ibadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah di dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita puji nama Tuhan dari pertama Allah Roh Kudus.
pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Engkau yang menaungi melingkupi kami, memenuhi kami pada saat pagi hari ini. Ampuni kami ya Bapa, jika didapatkan kami berdosa bersalah di hadapan-Mu pada saat pagi hari ini. Karena kami tidak mempunyai kemampuan ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau lah yang ada dalam kehidupan kami, yang memberikan kami kemampuan dan kesanggupan. Uruskan kami pada saat ini ya Bapa. Kami ingin menaikkan doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami Palangkaraya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, Engkau memberkati kota Palangkaraya ini ya Tuhan Yesus. Memberkati pemimpin kota kami ini, gubernur kami, wali kota kami. Biarlah mereka Tuhan bekerja dengan hati yang jujur dan bijaksana untuk kesejahteraan kota, untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di kota ini ya Tuhan Yesus. Apapun permasalahan yang terjadi pada saat ini di kota kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, agar semuanya bisa dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah orang-orang yang bekerja untuk kota kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga tanah yang ada di kota ini ya Bapa. Biar setiap Tuhan tanaman-tanaman yang ditanam di tanah ini, agar semua petani mendapatkan kesejahteraan dari kebutuhan mereka. Mereka dapat memanen tanaman mereka dengan berlimpah-limpah semuanya untuk kesejahteraan dan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kota Indonesia ini. Dalam tangan Tuhan kami serahkan. Biarlah kami berkati pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden kami. Biarlah damai sejahtera yang melimpah untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah orang-orang yang bekerja ya Tuhan untuk bangsa kami ini. Dari tingkat tinggi sampai tingkat daerah ya Tuhan, kami serahkan. Biar segala sesuatu yang terjadi ya Bapa, itu semua untuk kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, yang ada di KBI Lumus Tuhan yang ini khususnya ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan gereja-Mu ini ya Tuhan Yesus, karena kami tahu ya Bapa, ini gereja dibentuk dan didirikan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya apapun yang diperlukan untuk gereja-Mu ini ya Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan telah menyediakan itu semua bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami percaya Tuhan campur tangan atas gereja-Mu. Berkati juga seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di gereja GBI Lumayan ini Bapa. Apapun usaha pekerjaan kami ya Tuhan, baik itu Tuhan Yesus sebagai pegawai negeri, baik itu Tuhan Yesus sebagai pedagang, baik itu sebagai ibu rumah tangga, baik itu sebagai pekerja harian, pekerja burongan, apapun itu profesi kami Tuhan, kita berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam
kami yang berasal daripada Engkau, kasih yang berasal daripada Engkau mengalir. Ikatkanlah kami ya Tuhan dengan tali kasih dan persaudaraan. Jangan biarkan kami Tuhan Yesus ada oknum yang membuat kami hancur, yang membuat kami terpisah, yang membuat kami tidak bisa bersiap dengan Allah. Kami tolak segala kuasa penghancur itu di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa.
Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau sungguh baik Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan Yesus dapat melaksanakan ibadah kami tanpa gangguan, tanpa apapun Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan Yesus kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati anak-anak kami Tuhan Yesus, biar menjadi anak yang luar biasa akan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa agar sekolah minggu mereka Tuhan Yesus dilaksanakan dengan baik dan diajarkan oleh guru-guru yang terpandang Tuhan Yesus, yang guru-guru yang terbaik yang Engkau kirimkan dari surga Tuhan Yesus, biar anak-anak kami menjadi anak contoh dan teladan bagi dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Ya, silakan anak sekolah minggu. Ya, kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Ada bapak salam itu. kami udah bangkit berdiri. Ini bawa. Buka mataku dan lihat karyamu. Dan dari kananmu ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu dan beri keselamatan yang baru. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari saya ku kenal.
Silakan pada hambanya. Segala hormat, segala pujian bagimu, Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan dari jiwa kami. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Sebab Engkau baik. 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 Kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu.
kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ini waktu Tuhan Yesus berkata kami, berbicara bagi kami, berfirman bagi kami. Roh Kudus, jamah dan bawa maksudnya pribadi kami. Setiap kami yang datang dalam kelemahan Tuhan, hari ini kami mendapatkan kekuatan yang baru. Hari ini kami mendapatkan kelegaan yang baru. Kami yang datang dalam segala kelemahan tubuh, kami yang datang dalam segala sakit penyakit, kami percaya kehadiran di tengah kami memberikan kami kekuatan, memberikan pertumbuhan, memberikan kami mujizat yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada firman bagi kami Tuhan, kami dibawa siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama saya katakan, amin. Berikan kemuliaan yang bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini. Saya percaya kita hari ini bersuka cita, bergembira karena kasih Tuhan, lawatan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita sampai hari ini. Kalau kita boleh ada hidup hari ini, semuanya kemurahan dan kebaikan, kasih dan setia Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini mari kita merenungkan satu firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan yang ke-18. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan yang ke-18. Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan yang ke-18. Kalau sudah ketemu, kita bacakan bersama-sama dengan suara yang kuat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan yang saya berikan judul, yaitu mengenal Allah membuat kita bertumbuh. Mengenal Allah membuat kita bertumbuh. Bapak Ibu Saudara terkasih, jauh mana pengenalan seorang pribadi kepada Tuhan, sejauh mana pengertiannya kepada Tuhan, sejauh itulah pertumbuhan rohani. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus mencatat dalam Alkitab ini bahwa dia mendengar tentang iman, tentang kasih jemaat yang ada di Efesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang iman dan kasih ini adalah suatu pertumbuhan rohani yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Nah, Rasul Paulus melihat itu bahwa di dalam jemaat Efesus, karena doanya dia melihat bahwa di dalam jemaat Efesus itu sudah terjadi pertumbuhan rohani yang luar biasa. Terjadi, dia melihat ada iman yang luar biasa, ada kasih yang begitu bertumbuh. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata iman itu akan bertumbuh, kasih seseorang itu akan bertumbuh saat kita ada orang-orang yang juga berdoa untuk kita. Nah, Rasul Paulus Bapak Ibu sekalian, dia berdoa. Waktu itu dia ada dalam penjara. Nah, Bapak Ibu, jarak dari Efesus ke Roma itu ratusan kilometer. Ya, dia dibawa ke Roma, dia dipenjara di sana, tapi dari dalam penjara itu dia masih ingat kepada jemaat yang ada di Efesus, dan dia berdoa kepada jemaat yang ada di Efesus itu. Dan dia mendengar kabar tentang pertumbuhan iman mereka. Dia mendengar bagaimana iman mereka bertumbuh. Dan dia mendengar bagaimana kasih mereka
begitu bertumbuh mengasihi orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Orang-orang kudus itu adalah jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah menerima Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah orang-orang kudus, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Itulah orang-orang yang kudus. Nah, kita dikuduskan bukan karena kita. Alkitab mencatat karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri, kata firman Tuhan. Artinya saudara dan saya kita menjadi orang kudus bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesalehan kita, tapi karena satu pribadi yang sudah menebus kita. Ada satu pribadi yang sudah melayakkan kita. Ada satu pribadi yang sudah membeli kita, menebus kita dari dosa kita, sehingga kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Bapa. Dan orang-orang percaya saudara dan saya itulah orang-orang kudus, orang-orang percaya, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Pertumbuhan iman di Efesus dilihat dari bagaimana iman mereka, bagaimana mereka memperlakukan satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Pertumbuhan iman yang begitu luar biasa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yakobus 2:26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jemaat di Efesus, mereka bertumbuh dalam iman mereka, tetapi juga mereka bertumbuh dalam perbuatan kasih mereka. Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya kita boleh diselamatkan sungguh karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, bukan karena pekerjaan baik kita. Kita berbuat baik bukan karena supaya kita selamat, bukan. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan, sudah dibenarkan. Kalau ada cara lain supaya hidup kita ini diselamatkan di luar Yesus, maka Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia. Tetapi jalan kebenaran dan hidup, kita mencatat bahwa Yesuslah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Itu kata firman Tuhan. Nah, Rasul Paulus dia berdoa supaya jemaat di Efesus tidak berhenti pertumbuhan rohani mereka sampai di situ. Mereka harus terus bertumbuh, mereka harus terus maju dalam iman mereka, dalam kasih mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kita itu terus bertumbuh dalam iman dan kasih, itu yang penting harus kita pelajari. Alkitab mencatat Bapak Ibu sekalian, hal yang pertama, bagaimana mengenal Allah dengan benar. Karena dasarnya adalah supaya kita mengalami pertumbuhan yang benar, kita harus mengenal Allah dengan benar. Hal yang pertama Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Efesus 1:17 tadi. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu bahwa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, untuk kita dapat mengenal Allah, kita harus meminta. Makanya Rasul Paulus harus meminta supaya jemaat di Efesus itu menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Artinya bahwa setiap pribadi kita membutuhkan kasih karunia daripada Tuhan untuk kita dapat mengenal Allah. Bagaimana mungkin kita bisa memahami Allah Bapak Ibu sekalian dengan pikiran kita yang terbatas ini? Kita manusia ciptaan, kita manusia yang terbatas ini. Tetapi kita diminta untuk memahami Allah yang besar, yang menciptakan langit dan bumi dan sekalian alam ini. Kita tidak mampu dengan logika kita, dengan pemikiran kita. Kita membutuhkan hikmat dan pewahyuan daripada Tuhan. Hikmat dan pewahyuan itu yang menyingkapkan, membukakan kepada kita sehingga kita dapat mengenal Dia. Bagi banyak orang, Bapak Ibu saudara sekalian, kematian Tuhan kita Yesus Kristus
bagi dunia ini adalah sebuah kebodohan. Tapi kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah hikmat Allah yang menyelamatkan kita. Amin. Bagi orang dunia sana, oh mana mungkin kok ada orang bisa nebus kamu jadi selamat. Itu pikiran dunia. Mengapa mereka tidak bisa memahami hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Bangsa Yahudi itu, Bapak Ibu Saudara, tidak kurang pengalaman mereka akan Alkitab. Mereka punya hukum, mereka punya kitab nabi-nabi. Tapi mengapa mereka tidak bisa memahami tentang Kristus, tidak menerima Kristus? Karena ada selubung yang menutupi mereka. Sehingga mereka itu tidak bisa mengerti kebenaran. Karena hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang bisa membuka itu. Jadi bersyukur saudara dan saya, kita sekarang ini menjadi percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan Tuhan memberikan pengertian kepada kita untuk mengerti bagaimana, untuk apa Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Itu hikmat Allah, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang luar sana tidak akan pernah mengerti, tidak bisa mengerti. Meskipun kamu jelas seperti bagaimanapun, kalau tidak Roh Kudus menjamah hatinya, membuka hatinya, tidak bisa mengerti. Oleh sebab itu Rasul Paulus tahu bahwa bagaimana supaya jemaat itu mengalami pertumbuhan, mengalami satu lonjakan rohani luar biasa. Mereka harus mengalami hikmat, minta hikmat dan pewahyuan kepada Tuhan. Kita butuh ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk kita dapat mengenal Allah, kita membutuhkan hikmat dan pewahyuan. Pewahyuan itu penyingkapan. Dia buka supaya kita mengerti. Hikmat. Bagi dunia itu kebodohan. Tapi bagi kita, hikmat Allah itu adalah kekuatan yang menyelamatkan. Injil itu adalah kekuatan yang menyelamatkan kita. Bagi orang dunia tidak bisa mengerti itu. Oleh sebab itu kita perlu berdoa. Orang-orang yang kita kasihi, saudara kita, orang tua kita yang belum percaya Tuhan Yesus, kita perlu meminta supaya Tuhan bukakan, singkapkan supaya hatinya terbuka. Dia mengerti ada roh hikmat dan pewahyuan yang ada dalam hatinya, terbuka dalam hatinya, sehingga dia dapat mengerti siapa Allah. Kita butuh itu, Bapak Ibu Saudara, hikmat dan kewahyuan. Rasul Paulus sangat mengerti hal ini. Rasul Paulus itu mengalami itu. Pada saat kita tahu dia adalah seorang yang Farisi itu kan. Bahkan apa yang dia lakukan adalah menganiaya jemaat Tuhan. Kan dia pada saat itu, zaman itu, jalan Tuhan itu dianggap sesat. Tetapi pada saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, pada saat perjalanannya ke Damsyik, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Disitulah Tuhan singkapkan baginya. Tuhan bukakan pengertian. Tuhan singkapkan sehingga dia dapat mengerti, dia dapat memahami, dan dia menjadi orang yang militan, menjadi orang yang menyerahkan hidupnya, menjadi orang yang rela untuk memberitakan Injil. Beberapa kali dia mengalami tantangan dalam pelayanannya. Dia pernah mengalami karang kapal, bahkan dia beberapa kali disesat, ditangkap, dipenjara. Kenapa? Perkara ini membuat dia bisa kuat, karena dia mengalami pewahyuan, karena dia mengerti hikmat Allah. Roh Kudus itu dibukakan baginya. Jadi hikmat dan wahyu itu adalah karunia pemberian Tuhan. Kita boleh minta itu kepada Tuhan supaya dia singkapkan kebenaran itu, supaya dia bukakan kebenaran itu bagi kita dan bagi orang lain. Jadi dengan akal kita, dengan logika kita, tidak mungkin kita dapat memahami Allah yang transenden, Allah yang maha besar, maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, bahkan hal-hal yang terkecil dari benda di dalam bumi sekalipun, semua dia ciptakan. Tidak mungkin kita bisa memahami itu dari akal pikiran manusia yang terbatas makhluk ciptaan ini. Tapi dia memberikan perlengkapan buat kita supaya kita memahami dia, supaya kita mengerti kehendaknya. Dia berikan kepada kita hikmat dan pewahyuan. Dia singkapkan itu bagi saudara dan saya.
sehingga kita dapat memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh. Kita butuh hikmat dan kewahyuan itu, Bapak Ibu Saudara. Penyingkapan itu. Hikmat itu adalah isi hati Tuhan. Hikmat itu adalah pikirannya Tuhan. Seringkali pemikirannya Tuhan itu berbeda dan bahkan bertolak belakang dengan hikmat dunia. Hikmat itu lebih tinggi daripada pengetahuan kita. Hikmat itu lebih tinggi dari pengalaman kita. Karena hikmat itu adalah Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk kita dapat memahami, mengerti betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita, kita membutuhkan hikmat dan pewahyuan, penyingkapan daripada Dia sendiri. Orang tidak akan bisa mengerti bagaimana darah Yesus bisa menyucikan kita, bukan? Tetapi Alkitab mencatat bahwa kita dikuduskan, kita diampuni, kita disucikan oleh darah Yesus. Dan kita mengerti itu, kita memahami itu, dan kita amini itu. Kenapa? Karena kita sudah dibukakan, kita sudah diberikan pengertian, karena kita sudah diberikan penyingkapan sehingga kita dapat mengerti, memahami, dan kita bawa, kita taruh menjadi iman pengharapan kita. Itu menjadi kuat kita, Bapak Ibu sekalian. Kita perlu itu. Kita membutuhkan hikmat dan pewahyuan daripada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu di rumah, dimanapun Bapak Ibu berdoa, minta hikmat dan pewahyuan yang supaya Dia bukakan lebih lagi pengertian yang buat kita. Alkitab tadi mengatakan bahwa aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu ingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Untuk kita mengenal Dia, mengenal Yesus dengan benar, mengenal Allah dengan benar, kita membutuhkan hikmat dan pewahyuan. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Hal yang kedua, Bapak Ibu, apa yang kita butuhkan supaya dapat mengenal Allah, bagaimana mengenal Allah dengan benar. Hal yang kedua adalah kita dapat mengenal Allah karena Dia menyatakannya melalui anaknya Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 18. Kita dapat mengenal Allah karena Dia menyatakannya melalui anaknya Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Jadi tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang menyatakan pribadi Bapa itu. Karena Alkitab mencatat aku dan Bapa itu adalah satu. Artinya kalau kita mau melihat gambaran Bapa, kita harus melihat Yesus. Kalau hanya orang tahu Allah, tetapi dia tidak melihat Yesus, maka banyak agama di dunia ini yang menjadi kacau balau. Ada orang yang menganiaya orang lain, dianggapnya berbakti kepada Allah, betul? Itu salah kaprah. Tapi kalau dia percaya kepada Allah dan melihat Yesus sebagai gambaran Allah itu, maka komplit pengenalan itu. Tapi kalau dia hanya tahu Allah, nggak tahu Allah yang mana, kalau dia tidak melihat Yesus melalui Yesus, nggak bisa. Karena Alkitab mencatat tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan. Kalau kita mau melihat kasih Allah, lihatlah Tuhan Yesus. Amin. Alkitab mencatat Allah adalah kasih. Dan Alkitab mencatat karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah itu kasih, dan kita lihat kasih itu di dalam Yesus. Kita bersyukur punya iman, percaya kepada Yesus. Amin. Saya renungkan Bapak Ibu sekalian, Alkitab ini dalam perjanjian lama. Bayangkan bangsa Israel itu punya Alkitab
hukum Taurat, kitab para nabi. Tetapi mereka tidak mengerti tentang konsep isi dan konsep penyelamatannya. Tapi saudara mengerti, kita mengerti hari ini. Itu luar biasa. Sampai hari ini mereka menantikan Mesias itu. Tahu-tahu Mesias mau datang kedua kali untuk menyebut kita. Mereka masih menantikan, masih nunggu. Tapi kita dapat memahami, dapat mengerti itu. Jadi kalau kita melihat Bapa, kalau kita mau melihat Bapa, lihatlah Yesus bagaimana dia mengasihi. Oleh sebab itu apapun dalam hidup kita, pergumulan kita Bapak yang bisa sekalian. Mungkin kita lemah, mungkin kita dalam pergumulan, lihatlah kepada Yesus. Dia rela mati untuk menebus kita. Dia rela mati untuk menanggung kelemahan kita. Dia rela mati untuk memberikan kita kesembuhan. Dia rela mati untuk, dia rela miskin supaya kita menjadi kaya. Dia rela menderita sakit supaya saudara kita semua menjadi sehat. Kalau kita mau melihat Allah, lihatlah Yesus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus Kristuslah yang menyatakan siapa pribadi Allah itu sendiri. Amin. Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus selama dunia ini? Dia bergaul dengan orang berdosa. Dia mengasihi orang yang berdosa. Dia menyembuhkan orang yang mengalami sakit. Bahkan membangkitkan orang yang mati. Lazarus yang mati sebelum dia bangkitkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau mengenal Allah dengan benar, lihatlah pribadi Yesus. Belajarlah kepada aku, kata Tuhan Yesus. Lihatlah pribadinya, bagaimana dia mengasihi, bagaimana dia mengampuni, bagaimana dia mengasihi orang-orang lemah, mengasihi orang-orang miskin, orang-orang berdosa. Bahkan pada saat orang membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina sekalipun, yang harus menurut hukum Taurat itu dilempar dengan batu, apakah Tuhan Yesus ikut-ikutan melempar dengan batu? Tidak. Bahkan dia bertanya kepada orang-orang yang menghakimi perempuan itu, siapa yang kita di sini yang tidak pernah berbuat dosa, dialah yang terlebih dulu melempari perempuan itu dengan batu. Tidak ada satupun dari mereka yang berani melempari perempuan itu dengan batu. Dan semua menyadari semua orang yang berdosa. Dan Tuhan Yesus katakan, aku pun tidak menghakimi engkau, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dengan semangat dan jangan berbuat dosa lagi. Itulah pribadi Yesus. Dia tidak pernah menolak orang yang datang kepada dia. Itulah kasih yang luar biasa. Jadi pribadi Allah. Kita mau lihat kasih Allah, kita mau lihat pertolongan Allah, lihatlah kepada Yesus. Amin. Itu yang kedua Bapak Ibu sekalian. 1 Yohanes 4:8. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4:16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amin. Itu Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian. Bahkan saudara dan saya, kita ini adalah anak-anak Allah. Kalau dulu tidak pernah orang pada saat perjanjian lama, tidak pernah orang memanggil Allah itu Bapa. Mereka panggil Elohim, Allah. Tetapi setelah perjanjian baru, Alkitab mencatat dalam 1 Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Di zaman perjanjian baru inilah orang Kristen, orang percaya memanggil Allah itu Bapa. Kalau zaman perjanjian lama tidak ada orang yang berani memanggil Allah itu Bapa. Tapi zaman perjanjian baru ini, setelah Kristus Yesus datang ke dunia ini, orang yang percaya kepadanya, Alkitab mencatat adalah menjadi anak-anak Allah. Barulah kita dapat berani berkata, Bapa, Bapa kami yang di surga. Amin.
Dia adalah Bapa kita. Artinya kita dapat menyadari bahwa hubungan kita dengan Bapa Allah adalah hubungan yang dekat. Bapa dan anak. Kalau dulu orang tidak pernah, di zaman perjanjian lama boleh Bapak Ibu baca, tidak ada pernah hubungan Bapa. Sedangkan orang mempersembahkan korban saja kalau salah sedikit mati. Tetapi dalam perjanjian baru kita dapat paham dan mengerti bahwa kita melalui Yesus kita memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa. Bapa anak hubungan. Jadi zaman perjanjian baru ini kita orang-orang yang percaya, Bapak Ibu sekalian, kita punya hubungan yang dekat dengan Allah kita, Bapa anak. Kalau hubungan Bapa dengan anak, Bapak Ibu sekalian, itu hubungan yang paling dekat. Artinya apapun pergumulan, apapun persoalan yang sedang kamu hadapi, kasih tahu kepada Bapa kita. Dia adalah yang mengerti, Allah yang peduli apapun itu. Dia tahu atas hidup kita. Dia mengerti kelemahan kita. Dia tahu apa yang kita suka. Dia tahu kelemahan kita. Itu Bapa kita. Jadi kalau mau melihat bagaimana pribadi Allah, lihatlah pada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu adalah gambaran Bapa, gambaran Allah yang sempurna. Amen. Itu yang kedua. Hal yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, supaya kita dapat mengenal Bapa dengan benar, supaya kita mengalami pertumbuhan. Hal yang perlu kita tahu adalah Efesus 1 ayat 18 tadi. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu, yang ketiga ini adalah kita membutuhkan supaya hati kita itu dapat hati kita ini diterangi, terang, dapat melihat dengan jelas pengharapan dalam Kristus Yesus. Dan ini pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian, menerangi hati kita. Makanya kita perlu, untuk kita dapat mengenal Allah, kita perlu hati kita diterangi. Bapak Ibu pernah ingatkan pada saat Tuhan Yesus bangkit, lalu dia menyatakan dirinya kepada para murid. Lalu dia menyatakan dirinya kepada dua orang murid yang sedang perjalanan ke Emmaus. Lalu dia bertemu dengan 12 murid yang dalam satu ruangan. Nah, kita baca dulu bagaimana Allah menerangi pikiran mereka. Lukas 24 ayat 44 dan 45. Jadi hati kita ini untuk kita dapat mengerti tentang Allah perlu diterangi. Dan ini pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian, supaya kita dapat memahami pengharapan dalam Kristus. Jadi jangan kita pikir bahwa pengertian kita yang Tuhan taruh dalam pikiran kita itu adalah pikiran yang biasa. Bukan. Itu hikmat Allah, itu brilian. Hal yang luar biasa dia taruh dalam pikiran. Kalau kita tanya kepada orang dunia sana, kamu kasih tahu aja apa yang kamu tahu, dia bingung. Dari mana kamu dapat itu? Tapi saya ingatkan bahwa kalau kamu mengerti kebenaran itu adalah pemberian Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Bagi kita mungkin biasa, tapi bagi orang lain pemikiranmu, pemahamanmu, pengertianmu tentang Kristus, tentang kebenaran, tentang penyelamatan, itu hal yang tidak masuk di akal orang kita, tidak masuk di pikiran mereka. Lukas 24 ayat 44-45. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, kata Tuhan Yesus, dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi perlu intervensi Roh Kudus untuk membuka pikiran kita, membuat mata hati kita terang, dapat melihat kebenaran itu. Para murid nggak paham apa itu waktu itu, tapi setelah Tuhan Yesus membuka pengertian mereka,
membuka pemikiran mereka. Mereka menjadi paham, oh iya ya, Tuhan Yesus pernah menyatakan dirinya kepada mereka, akulah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Mereka mungkin lupa pada saat itu, tapi saat Tuhan Yesus bukakan pemikiran mereka, mereka menjadi teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ternyata Yesus Kristus datang ke dunia adalah untuk menggenapi nubuatan para nabi yang sudah dibuatkan pada tahun sebelumnya. Terbuka. Jadi hanya Yesus Kristus yang bisa membuka pengertian kebenaran ini. Makanya sekali jangan heran kalau meskipun orang Yahudi sekalipun, mereka tidak akan bisa mengerti tentang perkara ini, karena mereka menolak Yesus. Kalau mereka percaya kepada Yesus, baru terbuka apa yang mereka lakukan selama ini, terbuka bus. Oh, ternyata hukum-hukum yang dilakukan selama perjanjian lama, mempersembahkan korban, ya, kambing domba, tidak bercela. Oh, itu maknanya Yesus Kristus toh. Itu akan mereka pahami kalau mereka percaya Yesus. Tapi kalau mereka menolak Kristus, sampai kapanpun mereka tidak bisa paham itu. Saya mau bilang, bersyukur saudara dan saya hari ini percaya kepada Yesus. Dia bukakan semua rahasia apa yang tertulis dalam perjanjian lama. Inti dari perjanjian lama ini hanya menubuatkan tentang penyelamatan yang dilakukan dan memutus seorang pribadi bernama Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Semua itu adalah gambaran saja dalam perjanjian lama, tapi wujudnya adalah Kristus Yesus. Bagaimana kita dapat paham itu? Bagaimana kita dapat mengerti itu? Karena dibukakan oleh Roh Kudus, karena dibukakan pikiran oleh Tuhan sendiri. Jadi pengertianmu, imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus. Kamu berkata Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Jangan Bapak Ibu kira itu perkara enteng. Bagi orang dunia itu kebodohan, tapi bagi kita itu adalah kabar baik, kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Amin. Ini luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Jadi kita butuh itu tuh, Bapak Ibu. Kita butuh dia terangi hati kita. Kita membaca ayatnya tadi. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya? Bapak Ibu Saudara dan saya ini adalah orang yang dipilih dan dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan kita melangkah dengan iman. Kita tahu bahwa kita orang yang dipilih, dipanggilnya dia bawa untuk melayani Tuhan di muka bumi ini. Lalu pada saat kita meninggalkan dunia ini, kita mendapatkan mahkota di dalam kerajaan. Dan itu adalah rahasia yang terkandung dalam panggilannya. Bagi orang bisa melihat, oh kok kalian ibadah-ibadah terus, doa-doa terus. Ya mereka gak akan mengerti Bapak Ibu. Mau dijelasin gimana pun gak akan bisa ngerti. Tapi kalau satu saat Roh Kudus bukakan dalam hatinya, oh begitu. Oh kalau itu baru aku mengerti kenapa mereka suka beribadah, suka berdoa. Kenapa? Karena sudah Tuhan terangi hatinya. Jadi pengharapan kita di dalam Kristus Yesus itu Bapak Ibu sekalian, bukan pengharapan yang kosong. Kita diselamatkan, kita ditebus supaya kita boleh masuk dalam kerajaan yang kekal. Kita di sana menerima kehidupan yang kekal, menerima mahkota kemuliaan. Amin. Itu pengharapan yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi supaya yang menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi melalui iman kita Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian, apa yang dia janjikan kepada Abraham, berkat Abraham itu menjadi bagian kita melalui Yesus Kristus. Dan ini rahasianya.
Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara dan saya adalah orang-orang kudus. Amin. Jadi kemuliaan itu dia berikan kepada kita. Dan banyak berkat-berkat rohani yang kita terima melalui iman kita dalam Yesus Kristus. Semua janji yang dia katakan, yang dia janjikan kepada Abraham itu menjadi bagian kita. Itu menjadi bagian kita. Karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Jadi ini rahasia yang luar biasa. Jadi hati kita perlu diterangi Roh Kudus. Hati kita perlu Roh Kudus yang memberikan, menerangi hati kita. Amin. Ini luar biasa. Jadi Roh Kudus itu dia adalah penolong buat kita. Amin. Dia menolong kita untuk mengerti. Makanya pada Tuhan Yesus bangkit dan ke surga. Aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Akan mengutus Roh Kudus kepadamu untuk menolong kamu. Setelah kenaikan Tuhan Yesus ada pencurahan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur. Mari untuk kita, hati kita diterangi. Mintalah Roh Kudus mengajar kita. Mintalah Roh Kudus membukakan pengertian-pengertian yang baru bagi kita. Supaya apa? Supaya kita dapat mengerti kekayaan, kemuliaan yang Dia sediakan bagi orang-orang kudus. Masih banyak hal Dia mau singkapkan buat kita. Amin. Masih banyak hal. Bagaimana kita dipanggil untuk menjadi berkat. Diberkati supaya menjadi berkat. Anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Usaha kita diberkati, rumah tangga kita diberkati. Itu semua kita dapatkan melalui iman kita dalam Yesus Kristus. Itu adalah kekayaan kemuliaan yang tersedia di dalam Yesus Kristus. Kalau kita sakit, dan kita menjadi oleh biru-biru kita disembuhkan, itu kekayaan yang kita terima melalui Yesus Kristus. Jadi apapun persoalanmu, pergumulan dalam hidupmu, datang saja kepada Yesus. Supaya Dia terang hati kita, supaya kita mengerti. Ada banyak orang gelisah takut dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian. Karena dia tidak tahu pengharapan yang besar dalam Kristus Yesus. Kalau dia tahu pengharapan yang besar dalam Yesus Kristus, maka tidak ada kata putus asa. Maka tidak ada kata menyerah. Oleh sebab itu kita perlu hati kita diterangi, supaya kita mengerti rahasia yang besar yang terkandung dalam iman kita dalam Yesus Kristus, kekayaan kemuliaan yang Dia sediakan bagi kita. Banyak hal dalam hidup kita. Dia rela miskin supaya kita menjadi kaya. Dia menderita, tubuhnya tercabik supaya menanggung sakit penyakit kita. Oleh biru-biru kamu menjadi sembuh. Jadi hal yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kita dapat bertumbuh, dapat kuat di dalam Tuhan, kita harus diterangi hati kita oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Itulah firman Tuhan buat kita, Bapak Ibu sekalian. Iman dan kasih kita akan terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Dan pertumbuhan itu akan terjadi oleh pengenalan kita kepada Allah. Melalui apa? Melalui hikmat dan kewajiban, melalui anak tunggalnya yang Dia utus ke tengah dunia ini, dan melalui Roh Kudus yang akan menerangi hati kita. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, amin. Mari kita berdiri, Bapak Ibu sekalian. Kau sungguh indah, indah tiada darahnya, sungguh menakjubkan.
ada hikmatmu, hikmatmu tiada terselami, kasihmu, kasihmu dalam tak terduga, kasihmu hingga tiada mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Buatlah kami agar dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari ya Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Gembala kami yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati dia senantiasa Bapa dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Bersama Ibu Gembala kami berkati pernikahan kudus mereka, anak-anak mereka Tuhan Yesus dan pelayanan mereka Bapa. Kami serahkan pelayanan Bapa dan Ibu Gembala kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Urapi mereka dan kuasa kasih-Mu senantiasa melingkupi mereka. Berkati yang Kau percaya kepada mereka untuk menggembalakan kami di sini di rumah-Mu Tuhan, di GBI Banjar seluruh Tuajar Tuhan. Biarlah nubuatan-nubuatan yang baru Kau berikan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami dan juga anak-anak mereka. Berkati pelayanan mereka dan pendidikan anak-anak mereka. Kami serahkan kehidupan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami ya Bapa. Kami hanya berserah seluruhnya dalam tangan kuasa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita untuk persembahan, untuk doa persembahan kami serahkan kepada Bapak Evangelis Desri Morino. Sukacita, amin. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita pada hari ini. Mari kita semua hati untuk
kasih ya Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu, kebaikan dan kasih Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang memberikan kami kesehatan, Engkau Tuhan yang memberikan kami perlindungan dalam setiap aktivitas kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bersyukur jika kami ada di dalam rumah gereja-Mu untuk kami bersama-sama menaikkan puji-pujian dan sembah kami kepada-Mu. Terlebih Tuhan, firman yang telah ditaburkan bagi kami. Tuhan, terima kasih buat semuanya. Itu semua karya Tuhan dalam hidup kami. Pada kesempatan hari ini ya Bapa, kami akan memberikan korban syukur dan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Diberkati hidup kami, diberkati usaha dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati segala apa yang menjadi milik kami, dan itu Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkatinya, Engkau tambah-tambahkan berkat-Mu atas hidup kami melalui pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan korban syukur kami kepadamu. Biarlah Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan, apa yang dapat kami berikan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan ucapan syukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Ya, sambil kantong kolektif yang diadakan, kita puji nama Tuhan bersama malaikat di sorga. Hidup
Shalom. Puji Tuhan. Semua diberkati. Amin. Yang ini selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ada ayat firman Tuhan yang berbunyi demikian. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan semakin dekat. Itulah. Kita bacakan warta jemaat. Yang pertama, kolekte Minggu tanggal 3 Mei 2026. Kantong 1 yang berjumlah 145.500. Kantong 2 kas Natal yang berjumlah 50.000. Kolekte doa puasa di tempat Bapak Gembala Rabu tanggal 6 Mei 2026 yang berjumlah 59.000. Perpuluhan Minggu tanggal 3 Mei 2026 1 Kel Ibu Grace Mega Pana Purba, terima kasih Bu. 2 Saudara Heskiel Kennedy, ya, terima kasih Heski. 3 Kel saya sendiri, saya sendiri ya. Persembahan khusus 1 dan persembahan kasih perjamuan kudus tanggal 3 Mei 2026 yang berjumlah 100.000. Amplop bantuan untuk bayar token listrik tempat beribadah kita ini dari Bapak Syarino atau Pak Nesa, ya. Terima kasih Pak. Dari tanggal 3 Mei 2026 yang berjumlah 100.000. Ya. Pengeluaran untuk kebutuhan gereja kita, pelayanan gereja kita. Nota tanggal 29/4/2026, nota token listrik gereja di gereja yang berjumlah 203.000. Janji iman untuk kegiatan gathering tanggal 25 sampai 26 Juni 2026. Kegiatan dilaksanakan di Agro Manasa Tengkiling. Sudah bisa dimulai 1 paket 100.000. Kita melaksanakan ibadah kegiatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus di gereja Berigas Lumbung Tlayang di tempat ini, ya. Hari Kamis tanggal 14 bulan 5 2026 jam 8 sampai selesai. Ibadah di gereja Berigas Kemenangan hari Kamis tanggal 14 bulan 5 2026 jam 10 habis dari sini, ya. Kita mulai di sini jam 8, selesainya jam 9, jam 10 kita ke gereja Kemenangan di Jalan Rungang. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus.
yang perlu kita doakan. Jadwal kegiatan hari Minggu ini, hari Selasa menara doa jam 2 sampai selesai yang di tempat kami, tempat biasa. Hari Rabu doa puasa jam 6 sampai selesai. Hari Kamis kunjungan dan penginjilan. Hari Jumat persekutuan doa jam 4 sampai selesai. Hari Sabtu latihan untuk ibadah minggu. Demikian. Dan inilah pokok doa. 1. Doakan Palangkaraya, Kalimantan Tengah supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa. Kita doakan senantiasa. 2. Doakan gereja kita Berigas Lumbung Tuayan dan Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan keluarganya dan seluruh jemaat. Doakan untuk tanah gedung gereja, tempat kita ibadah, saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Itulah kata jemaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Shalom. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jangan lupa hari Kamis kita ada ibadah kebangkitan kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis tanggal 14 Mei di tempat ini jam 8 pagi. Nah, jadi Bapak Ibu mengapa jam 8? Karena ada pertemuan ibadah seluruh Barigas yang ada di Kota Palangkaraya ini gabung di Barigas Kemenangan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus ibadah dulu? Karena memang kita kan gereja lokal, kita harus beribadah dulu baru kita bisa ke sana. Nah, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang bisa ke sana silakan. Kalau misalnya sudah ibadah di sini, mungkin ada satu kesibukan dan lain sebagainya, silakan. Tapi kita tetap laksanakan ibadah jam 8 pagi. Jam berapa Bapak Ibu? Jam? Sengaja biar ingat. Selamat datang Andre ya. Ini pengantin baru, baru sebulan, baru setahun. Selamat datang Andre dan Tia, tetap semangat ya. Kami merindukan kehadiran terus kita bersama-sama bertemu di sini Andre, karena memang dengan berdua diberkati dari tempat ini, dari gereja ini, jadi kerinduan kami tetap kita maju bertumbuh bersama. Kami terus mendoakan Andre dan Tia. Kalau ada di Palangkaraya, mari beribadah. Mungkin dalam di kampung, ya nggak apa-apa di kampung bekerja, atau mungkin dalam perjalanan ke Ampala begitu, nggak apa-apa. Yang penting kalau di Palangkaraya kita boleh gabung bersama dapat untuk beribadah hari Minggu. Dan juga selamat ulang tahun. Hari ini pasti diberi ulang tahun loh. Yang 15, bukan 51. Oh, iya. Mana Yusi tadi? Oh, ulang tahun Yusi. Selamat datang. Kita keluar dulu. Yusi juga ulang tahun dan juga Natulang juga ulang tahun. Selamat datang Bapak Ibu. Ya, boleh datang bersama dengan kita dan juga apa lagi ya? Gathering kita laksanakan tanggal 25-26 ya, bulan Juni. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita ada acara nih, Andre bilang kita ada acara ke Tangkiling bermalam satu malam tanggal 25 ke 26 bulan Juni. Nah, jadi ada pendaftarannya 100.000 satu orang. Jadi kita kayak akraban dan juga ya apa namanya kayak akraban keluarga saja. Tapi juga ada materi beberapa yang kita sampaikan begitu. Ya tapi yang utama itu kayak akraban supaya ya menjalin hubungan keakraban satu dengan yang lain begitu. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak, mari silakan ikut. Ada Mina Indonemi di sini, ada Popo Yusuf, ada Pak Filipus. Tapi memang itu agak tinggi sih. Tapi gak apa-apa, kita angkat. Itu agak tinggi adanya. Memang, sanggaknya. Tapi kita bantu.
Yang penting Bapak, Ibu, orang tua kita mau ikut, ayo kita sama-sama. Amin. Tuhan, Bapak Ibu sekalian, daftar 100.000 itu untuk makan kita, jadi bukan untuk supaya biar penelitiannya untuk enggak, itu untuk makan kita, untuk uang kita masuk, untuk biaya dan lain sebagainya, penginapan kita, karena di sana sebagai risiko kan tempat kita menginap itu mereka nanti kita dong, gitu. Jadi pendaftaran 100.000 silakan boleh dimulai dari sekarang. Ya dikumpulin, mungkin nyicil dulu 10.000 satu hari. Enggak lah. Itu saja Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Selamat datang Yusi ya. Jangan bosan-bosan. Puji Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kami memuji kebesaran-Mu. Bersyukur Tuhan hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau, bahkan belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa berkatilah gereja-Mu, berkatilah jemaat-Mu Tuhan, keluarga-keluarga rumah tangga supaya diberkati oleh Tuhan. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus semua Tuhan, usaha pekerjaan jemaat-Mu, bisnis jemaat-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Baik itu mereka yang berjual sembako, jual air minum, jual mobil, dalam nama Tuhan Yesus, jual jasa, bahkan apapun usaha pekerjaan kami, pegawai negeri, pegawai swasta, pekerja emas, dalam nama Tuhan Yesus semua apapun yang sedang kami kerjakan, kami berdoa berkat Tuhan memberkatinya di dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan membuat semua usaha pekerjaan kami semakin besar di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati, beruntung Tuhan, berhasil dalam nama Yesus. Kami juga berdoa berkati keluarga-keluarga, rumah tangga, anak-anak kami semua, cucu menantu kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam masa depan pendidikan anak-anak kami, generasi kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan, berkatilah tempat ini yang kami gunakan untuk beribadah. Berkati keluarga-Mu, Pak Kardinal Tarung di tempat ini. Berkati keluarga, rumah tangga, istri, anak, cucu, menantu semua diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Berkatilah gereja-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata, Engkau yang mendirikan jemaat-Mu dan alam mati dan menguasainya. Kami percaya dalam gereja pada otoritas ilahi. Apa yang kami ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kami percaya Engkaulah kepala gereja ini. Engkau yang menyediakan menjadi kebutuhan gereja ini. Karena gereja ini dalam milik kepunyaan-Mu. Dalam nama Tuhan sebab kami terus bergerak Tuhan untuk mengerjakan Tuhan pelayanan di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, untuk menggenapi visi Tuhan, untuk pergi memberitakan Injil. Dalam nama Tuhan semua jiwa di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah ini. Berkatilah kota ini Tuhan, berkatilah provinsi ini, bahkan kota ini. Damai dan sejahtera Tuhan melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bahkan kebutuhan gedung gereja yang kami butuhkan, karenanya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyediakan segala sesuatu Tuhan.
dalam nama Tuhan tepat pada waktunya Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan bahkan jiwa-jiwa boleh datang berbondong-bondong datang kepada Engkau melalui gerejamu. Ini kami utus kami Tuhan, setiap karunia talenta yang ada tidak secukup kami yang berdiam diri berpangku tangan, semua kami pergi, semua kami memberitakan Injil, semua kami mengerjakan setiap talenta itu sehingga Kau mendapati kami orang yang setia mengerjakannya dan kami mendapatkan kepercayaan yang lebih besar, bahkan kami masuk dalam kebahagiaan Tuhan kami. Itu jadi kerinduan kami. Berkatilah semua hamba-Mu yang melayani, para pentua, para pekerja, seluruh jemaat Tuhan semua diberkati. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan hari ini, memimpin pujian singing, pemain musik dan seluruh jemaat, semua kami diurapi diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan berkatilah juga tulang kami yang dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus Tuhan kuatkan, sehatkan dan segarkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga berkatilah juga nenek bening Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, sehatkan, segarkan. Berkatilah Pak Filipus orang tua kami, berikan kekuatan, kesehatan dengan biasa. Berkatilah Bapak Yusuf yang bersama kami Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, damai dan sejahtera sukacita. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kina Indonemi juga Tuhan kuatkan dan teguhkan. Terima kasih Tuhan. Saudara kami yang tidak bisa hadir bersama kami hari ini juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji dan Kau Allah kita selamanya. Bapak Ibu, mari kita berdoa khusus untuk doa ini. Bapak dalam nama Yesus berdoa Tuhan untuk pokok-pokok doa yang tertulis dalam kertas-kertas ini. Kami percaya dalam nama Tuhan semua apa yang kami minta tertulis dalam kertas-kertas ini kami akan terima itu di dalam nama Yesus. Mujizat dan terobosan besar terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita katakan kita berkat kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan, berkat anugerah kasih karunia, damai dan sejahtera, berkat Abraham, Ishak yang mengalir melimpah atas hidup kita. Diberkatilah kita di ladang, diberkatilah kita di kota, diberkatilah segala usaha pekerjaan dan pelayanan kita, diberkatilah anak-anak kita, studi anak-anak kita, rumah-rumah kita, diberkati saat kita keluar dan masuk, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Maranatha, arah datang dua kali yang tentu kita orang percaya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima nanti para ketua kita akan melakukan pertemuan kudus di tempat Natulang Selatan jam 12 ini. Terus